Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih di channel Pengantar Tidurmu, channel yang selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Pada kesempatan malam ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh teman kami yang bernama Rian. Oke, sebelum masuk ceritanya, saya mengingatkan dulu kepada teman-teman untuk selalu support channel ini agar channel ini bisa berkembang dan saya, Rian, bisa selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Pada kesempatan malam ini saya akan membawakan cerita yang dikirim oleh Rian ini. Jadi Rian ini tinggal di salah satu daerah yang ada di Jawa Timur, tepatnya di daerah. Cerita ini berkisah pada saat Rian ini masih berusia 13 tahun. Jadi waktu itu pada sekitar tahun 2007, si Rian ini tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga kakek neneknya. Rian ini mempunyai seorang pakde, saudara dari ayahnya yang bernama Pak Deyono. Pak Deyono ini sudah berkeluarga dan juga mempunyai 2 orang anak. Pak Deyono ini orangnya bisa dibilang mampu. Beliau mempunyai usaha toko sendiri. Jadi waktu itu pada tahun 2007 itu Pak Deyono ini sudah mempunyai toko sendiri dan mempunyai 2 orang karyawan. Hubungan Pak Deyono dengan ayahnya Rian ini sangat baik. Bahkan Pak Deyono ini menganggap Rian ini seperti anaknya sendiri. Tapi hal itu berbanding terbalik. Jadi Pak Deyono ini hubungannya dengan kakeknya Rian atau dengan ayahnya Pak Deyono sendiri ini sangat tidak bagus atau sangat tidak baik. Jadi Pak Deyono ini punya kebiasaan beliau ini suka judi, main perempuan, dan mabuk-mabukan. Hal inilah yang membuat hubungan Pak Deyono dan juga kakeknya Rian ini atau ayahnya Pak Deyono itu tidak baik. Mereka ini selalu selisih paham, mereka ini selalu bertengkar karena kakeknya Rian ini selalu mengingatkan Pak Deyono ini untuk berhenti dari kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Sedangkan Pak Deyono ini sama sekali tidak mau mendengar apapun yang dikatakan oleh ayahnya tersebut. Waktu terus berjalan, di sini kakeknya Rian ini sudah mulai sakit-sakitan. Apalagi selalu mendengar tentang Pak Deyono yang selalu masih main judi, main perempuan, berbuat kasar kepada anak dan istrinya. Dan apalagi kondisi Pak Deyono yang sekarang ini karena kebiasaan-kebiasaannya itu, Pak Deyono ini sekarang ini sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Usahanya Pak Deyono ini sudah tutup dan bahkan hutang-hutang dari Pak Deyono ini sudah menumpuk. Setiap hari banyak yang menagih ke rumahnya. Dari sinilah awal permulaan perubahan dari Pak Deyono tersebut. Karena memang Pak Deyono ini sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Sekarang usahanya sudah bangkrut dan juga punya banyak hutang. Pak Deyono ini sering sekali menjual aset yang ada di rumah kakeknya Rian ini, mulai dari motor nyampe perhiasan nenek itu dijual sama Pak Deyono untuk membayar hutang-hutangnya. Tidak cuma itu, di sini Pak Deyono ini sering sekali minta uang ke ayahnya Rian tersebut. Suatu waktu entah apa yang merasuki Pak Deyono ini, tiba-tiba Pak Deyono ini datang ke rumah. Di situ marah-marah, kayaknya Pak Deyono ini mabuk. Beliau marah-marah di rumah, ngomong minta warisan, padahal waktu itu kakek ini masih hidup meskipun dalam keadaan yang sudah sakit. Di sini kakek ini bilang, "Kamu ini nak, sudah berapa banyak yang kamu jual untuk melunasi hutang-hutangmu? Bahkan bapak masih sakit seperti ini aja kamu masih saja minta warisan. Bapak ini belum meninggal."
Di sini Pak Deyono tuh bilang, justru karena bapak belum meninggal ini harusnya dibagi. Nanti kalau bapak meninggal ini malah jadi ribut. Di sini kakeknya Rian ini sambil nafasnya ini terengah-engah ngomong, kamu ini coba lihat adikmu ini loh belum pernah ngerepotin bapak. Bapak sakit kayak gini juga yang ngerawatin adikmu. Kamu kemana aja? Di sini Pak Deyono ini sekitar itu marah karena merasa dibanding-bandingkan dengan adiknya. Bahkan waktu itu Pak Deyono sempat mau memukul bapaknya tersebut. Di sini langsung saja ayahnya Rian ini menghentikan hal tersebut. Dan waktu itu Pak Deyono ini bilang, aku nggak bakal minta warisan lagi Pak. Ingat Pak, kalau aku makan uang warisan dari bapak, aku siap ditabrak bis sampai mati. Seketika itu ada kilat dan petir yang menyambar. Doar, seolah-olah ini ada pertanda alam. Dan dari sini mendengar sumpah serapah dari Pak Deyono atau anaknya tersebut, si kakek ini langsung sesak napas. Dan di situ orang-orang ini panik. Dibawalah kakek tersebut ke dalam kamar. Dan setelah kejadian itu Pak Deyono ini pergi begitu saja. Sekitar 1 bulan kemudian, di sini sakit kakek ini semakin parah. Dan waktu itu kakek ini menghembuskan nafas terakhirnya. Dan ketika kakek ini menghembuskan nafas terakhirnya, di situ hanya ada keluarganya dari Rian, ada ayah dan ibunya Rian serta nenek dan keluarga-keluarga yang lain. Sedangkan Pak Deyono dan anak istrinya ini tidak ada waktu itu. Jadi semenjak kejadian pertengkaran Pak Deyono dan kakek ini, Pak Deyono ini sudah tidak pernah lagi ke rumah. Nyampe kakek ini mengembuskan nafas terakhirnya, kakek di sini pun sudah meninggal. Dan Pak Deyono ini nggak pernah ke rumah. Tiba-tiba pada sekitar 1 minggu kemudian, Pak Deyono ini datang ke rumah dan meminta hak warisnya. Di sini ayahnya Rian ini sebenarnya tidak ada masalah pribadi dengan Pak Deyono. Cuman ayahnya Rian ini sangat menyayangkan kenapa Pak Deyono ini tidak pernah menjenguk kakek hingga kakek ini menghembuskan nafas terakhirnya. Inilah yang diungkapkan oleh ayahnya Rian. Dan akhirnya karena memang itu permintaan Pak Deyono, akhirnya nenek dan keluarga ini dikumpulkan dan dibagilah warisan tersebut kepada ayahnya Rian dan juga Pak Deyono tersebut. Jadi mereka berdua ini mendapat bagian masing-masing. Setelah itu, setelah mendapatkan warisan tersebut, Pak Deyono ini tidak pernah mengunjungi ayahnya Rian atau nenek. Pada suatu waktu datanglah istrinya Pak Deyono itu ke rumah. Di situ ada ayahnya Rian dan juga nenek. Jadi istrinya Pak Deyono ini bercerita semenjak Pak Deyono ini mendapatkan warisan tersebut, Pak Deyono ini malah semakin menggila. Jadi semua warisan tersebut ini sudah dijual, mulai tanah, rumah dan lain-lain sudah dijual untuk judi, mabuk-mabukan dan juga main wanita. Di sini Bude ini minta tolong kepada ayahnya Rian untuk supaya ayahnya Rian ini mau menasehati kakaknya tersebut atau Pak Deyono ini. Karena Bude ini tahu kalau Pak Deyono itu sayang sekali dengan adiknya tersebut atau ayahnya Rian ini. Akhirnya ayahnya Rian ini pun mengiyakan permintaan dari kakak iparnya tersebut. Dan pada sewaktu-waktu ayahnya ini sudah tahu kemana biasanya Pak Deyono ini bermain judi. Didatangilah oleh ayahnya Rian tersebut. Dan benar saja di situ sudah ada Pak Deyono yang lagi main kartu. Seketika itu ayahnya Rian itu pun ngomong, "Mas, ikut aku bentar." Pak Deyono pun ini mengikuti permintaan dari adiknya tersebut. Waktu itu diajaklah Pak Deyono tersebut pulang. Ketika sudah nyampe rumah, dipanggillah anak dan istrinya Pak Deyono tersebut, didudukan semuanya di situ. Di sini ayahnya Rian ini bilang, "Mas,
Mas ini nggak kasihan lihat anak dan istrinya Mas terlantar seperti itu? Berapa banyak Mas uang yang Mas habiskan untuk judi dan untuk main-main di luar sana? Kasihan anak sampean. Di sini Pak Dion ini langsung marah. Kamu gak usah ikut campur urusanku, kamu ini ngerti apa? Nah dari sini ayahnya Rian ini pun ngomong, Mas, aku ini adikmu Mas. Aku bukannya ikut campur, cuman aku ini nggak mau sampean ini terus seperti ini terus. Aku pengen sampean ini berubah demi anak dan istri sampean itu loh. Di sini Pak Deyono pun tidak terima dibilangin seperti itu oleh ayahnya Rian dan langsung marah dan mengusir ayahnya Rian tersebut. Ayahnya Rian pun cuma bilang, mulai detik ini Mas, aku nggak akan lagi menginjakan kakiku di rumahnya sampean Mas. Aku nggak akan nganggep Mas ini saudaraku lagi sebelum Mas ini berubah. Seketika itu ayahnya Rian ini pun langsung pulang. Dan semenjak kejadian tersebut ayahnya Rian ini nggak pernah lagi datang ke rumahnya. Pada suatu malam di sini saat ayahnya Rian ini lagi ngobrol dengan keluarga dan juga nenek, di situ tiba-tiba ada tamu. Ternyata itu adalah anak dari Pak Deyono. Jadi anak dari Pak Deyono ini memberitahukan bahwa ayahnya tersebut telah meninggal dunia. Mereka semua ini kaget yang ada di situ. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini anaknya ini memberitahukan bahwa mayat dari ayahnya tersebut masih ada di rumah sakit. Akhirnya pada malam itu juga ayahnya Rian sekeluarga beserta nenek ini langsung pergi ke rumah sakit. Ketika sudah nyampe rumah sakit, waktu itu sudah ramai. Di situ ada keluarga-keluarga yang lain dari kakak iparnya tersebut. Dan ketika nenek dan keluarganya Rian ini melihat jenazah dari Pak Deyono, di situ mereka ini benar-benar shock karena jenazahnya tersebut ini sudah hancur. Di sini bagian perut ke atas dan bagian perut ke bawah ini terpisah. Di situ juga masih banyak luka-luka dan kepalanya itu seperti hancur. Ternyata Pak Deyono ini meninggal karena terlindas oleh bis. Dan mereka semua ini kaget, nenek ini sempat pingsan karena tidak kuat melihat kondisi dari Pak Deyono tersebut. Di sini ayahnya Rian ini menangis sejadi-jadinya melihat kakaknya ini meninggal secara tragis seperti itu. Dan terutama si nenek ini pingsan ketika sudah siuman melihat anaknya tersebut pingsan lagi, dan akhirnya nenek ini dibawa pulang karena tidak kuat melihat kondisi dari anaknya tersebut. Di sini ayahnya Rian ini pun keluar dan merenung sendiri, apakah benar ini? Di sini ayahnya Rian pun gak bisa menahan kesedihannya melihat kakaknya yang sangat dia sayangi ini meninggal dengan cara seperti itu. Dan juga seketika itu terlintas dalam pikiran ayahnya Rian, apakah ini buah dari sumpahnya kakaknya dulu? Apabila kakaknya tersebut makan harta dari si kakek, maka kakaknya tersebut akan dilindas bis. Dan ternyata semua itu terjadi. Jadi di sini benar-benar ayahnya Rian ini benar-benar sangat sedih. Di sini akhirnya prosesi pemakaman dari Pak Deyono pun digelar, dan waktu itu semua saudara-saudara ini dan keluarga yang lain ini turut hadir di prosesi pemakaman tersebut. Waktu itu dibawalah jenazah Pak Deyono ini menuju ke area pemakaman, dan seperti biasa di saat membawa jenazah tersebut, para keluarga dan warga-warga yang lain ini biasanya mengucapkan kalimat-kalimat tahlil di situ. Saat dalam perjalanan menuju ke pemakaman tersebut, di sini tahu-tahu cuaca yang awalnya ini panas tiba-tiba ini mendung, dan itu sangat gelap sekali. Karena dirasa akan turun hujan, para pengantar jenazah ini buru-buru untuk segera sampai ke pemakaman tersebut. Ketika sudah sampai, dibukalah keranda jenazah tersebut. Mereka ini melihat jenazah Pak Deyono ini mengeluarkan darah, sehingga kain kafannya itu banyak berlumuran darah. Mungkin karena jenazah dari Pak Deyono tersebut ini memang hancur karena terlindas oleh bus.
dan karena itu mereka ini memaklumi. Di sini juga Rian ini melihat jenazah dari Pak D-nya tersebut ini semuanya ini ditutupi kain kafan. Bahkan area kepalanya itu ditutup karena memang kepalanya ini sudah hancur. Diturunkanlah jenazah tersebut dan di sini ayahnya Rian inilah yang menurunkan jenazah tersebut. Dan pada akhirnya jenazah tersebut dikuburkan. Setelah dikuburkan, mereka semua ini berdoa yang dipimpin oleh Ustadz. Waktu itu mereka berdoa, dan ketika mereka ini berdoa, tiba-tiba ada angin yang sangat kencang disertai dengan turun hujan seketika itu juga. Jadi ada sebagian warga ini yang meninggalkan area pemakaman tersebut, padahal doanya ini belum selesai. Dan ketika doa tersebut sudah selesai, di sini tiba-tiba terdengar bunyi suara petir yang sangat keras, dawar. Dan mereka ini pun seketika lari dari pemakaman itu semua, karena memang petir tersebut ini seolah-olah dekat dari atas mereka. Di sini para warga ini buru-buru untuk meninggalkan pemakaman tersebut, tapi tidak dengan ayahnya Rian. Ayahnya Rian ini menangis di situ karena melihat kejadian-kejadian aneh pada saat prosesi pemakaman tersebut. Di sini Rian tersebut ini mengajak ayahnya pulang. Ayo ya pulang ya, ini hujan. Tapi ayahnya tersebut masih di samping makam dari kakaknya tersebut menangis. Dan seketika itu juga Rian dan ayahnya ini mendengar seperti suara cambukan dan seperti suara orang yang menangis kesakitan dari bawah kuburnya tersebut. Di sini akhirnya ayahnya Rian ini mengajak Rian untuk segera balik. Mereka semua pun balik dan singkat cerita pada tahlilan malam pertama di rumahnya Pak Yono tersebut hanya sedikit sekali warga ini yang datang. Dan itu hanya tetangga-tetangga dekat dari Pak Yono tersebut dan hanya dari keluarga inti. Jadi digelarlah tahlilan waktu itu di malam pertama tersebut. Pada saat tahlilan tersebut digelar, mereka semua ini memanjatkan doa untuk almarhum Pak Yono. Ketika mereka ini lagi khusyuk untuk berdoa, tiba-tiba foto Pak Yono yang ada di dinding itu jatuh dan hampir saja mengenai warga yang di bawahnya. Akhirnya diambillah foto tersebut oleh ayahnya Rian, dan ayahnya Rian ini masuk ke dalam. Waktu itu tanya kepada istrinya Pak Yono tersebut atau kakak iparnya ini, "Mbak, nih fotonya Mas ini ku taruh di mana?" "Oh, taruh aja di kamar, nanti biar aku sendiri yang masangnya kembali." "Oh iya Mbak." Akhirnya ditaruhlah foto tersebut ke dalam kamarnya Pak Yono. Ayahnya Rian ini mendengar, "Dek," dan ayahnya Rian ini pun langsung kaget karena suara tersebut adalah suara kakaknya atau suaranya almarhum Pak Yono ini. Dan setelah itu ayahnya ini buru-buru keluar kamar. Setelah selesai tahlilan tersebut, para warga ini meninggalkan rumah dari almarhum Pak Yono ini. Hanya tinggal beberapa sanak saudara dan keluarga dari Rian serta si nenek. Di sini nenek ini terus saja menangis tentang kepergian dari anaknya tersebut. Selang berapa lama, pada saat mereka ini asik ngobrol-ngobrol di rumah almarhum tersebut, terdengar bunyi teriakan dari dalam. Karena teriakan tersebut, para keluarga yang lain ini masuk ke dalam rumah dan dilihatnya di dalam kamar Pak Yono itu istrinya ini sudah pingsan. Dan waktu itu diboponglah istrinya Pak Yono tersebut, dan setelah beliau ini sadar ditanya oleh orang-orang yang ada di situ, dan disinilah istrinya itu bercerita. Jadi sehabis malam tahlilan tersebut, istrinya ini hendak mengambil fotonya Pak Yono ini untuk digantung lagi di ruang tamu. Ketika istrinya ini masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil foto tersebut, ternyata dari pojok sudut kamarnya tersebut terlihat samar-samar ada sosok pocong, dan pocongnya ini ditutup semuanya. Jadi tidak terlihat mukanya sama sekali di situ. Dan di sini pocong itu seperti berucap, "Dek, anterin aku ke makam Bapak."
Dari sini, istrinya Pak Diono seketika itu juga teriak dan jatuh pingsan. Di sini, keluarga yang lain ini menenangkan istrinya dari Pak Diono tersebut. Dan pada malam itu, Rian, ayah dan ibunya ini, serta nenek menginap di rumah almarhum Pak Diono ini untuk menemani istri dari Pak Diono dan juga anak-anaknya beliau. Pada keesokan harinya, Rian dan ayah ibunya ini pulang dan nanti akan balik lagi ke rumah Pak Diono tersebut ketika sore hari menjelang tahlilan malam kedua. Keluarganya Rian ini pun pulang, dan ketika sudah nyampe rumah mereka beraktivitas seperti biasa. Dan waktu itu ada tetangganya Rian ini datang ke rumah. Namanya ini Pak Supri. Pak Supri ini juga teman baik dari ayahnya Rian. Waktu itu Pak Supri ke rumah dan ditemuilah oleh ayahnya Rian tersebut. Mereka pun masuk ngobrol-ngobrol, dan di sini Pak Supri ini ngomong kepada ayahnya Rian, "Mas, tadi malam itu warga itu geger." Dijawablah oleh ayahnya Rian, "Loh, geger kenapa, Mas?" Akhirnya Pak Supri ini pun bercerita kepada ayahnya Rian. Pada malam kemarin itu, pada malam itu Pak De Supri dan juga dua orang temannya ini baru saja pulang dari luar. Beliau ini pulang dan melewati area pemakaman yang ada di desa tersebut. Kebetulan area pemakaman tersebut memang di samping jalan dan cuman dibatasi oleh pagar. Ketika Pak De Supri ini melewati makam tersebut, terdengar seperti bunyi orang yang menangis. Sontak mendengar hal tersebut, mereka semua ini langsung berhenti di area makam tersebut. Karena penasaran, Pak De Supri dan juga dua orang temannya ini mencek sumber suara tersebut yang berada di dalam makam. Waktu itu diceklah di balik pagar makam tersebut. Ketika mereka melihat ke arah makam tersebut, di situ sudah ada sosok pocong ini lagi seperti duduk di samping makam. Pocong ini tidak ada mukanya karena tertutup semua, tapi yang mereka lihat ini pocong ini penuh darah, dan waktu itu pocong ini cuma menangis. Karena kejadian tersebut, mereka ini pun langsung lari meninggalkan area pemakaman tersebut. Dan di sini Pak Supri ini juga bercerita bahwa ada sebagian warga lain yang kebetulan memang berjualan nasi goreng di area dekat pemakaman tersebut. Lokasi orang berjualan itu memang sangat mepet dengan makam itu. Jadi pada malam itu kita sebut saja ini namanya Pak Solik. Di sini Pak Solik ini lagi mencuci piring. Jadi Pak Solik ini mencuci piring. Pada saat itu masih ada pelanggan di warungnya tersebut. Pada saat beliau ini mencuci piring, beliau ini mendengar seperti suara tangisan seorang lelaki. Karena penasaran, Pak Solik ini juga melihat dari celah warungnya tersebut. Dilihatnya dari arah pemakaman, dan ternyata memang benar di situ sudah ada pocong yang duduk di samping makam, dan pocong tersebut ini tidak ada mukanya sama sekali, hanya seperti bungkus putih tapi penuh darah. Pocong itu menangis. Akhirnya karena kejadian itu Pak Solik ini pun sedikit takut, tapi karena memang di warungnya itu memang masih ada pelanggan yang makan di situ, beliau ini sedikit tenang. Jadi Pak Solik ini terus mendengarkan suara tangisan tersebut, dan bahkan nyampe warungnya ini sepi masih terdengar suara tangisan tersebut. Dan akhirnya ketika warungnya ini sepi, Pak Solik ini pun langsung memberitahu istrinya dan mengajak istrinya ini untuk menutup warung dan pulang. Jadi itulah yang diceritakan oleh Pak Supri ini kepada ayahnya Rian. Di sini ayahnya Rian pun hanya diem. Singkat cerita, Rian dan keluarganya ini balik pada sore hari itu ke rumahnya almarhum Pak Diono. Dan pada malam harinya digelarlah tahlilan malam kedua tersebut. Tidak ada apapun atau hal-hal aneh yang terjadi sampai acara tahlilan tersebut selesai. Ketika acara tahlilan tersebut sudah selesai, di sini ayahnya Rian ini pun duduk dan memikirkan
tentang kejadian yang dialami oleh kakak iparnya tersebut yang bertemu pocong, dan juga kejadian dari warga di desanya yang melihat pocong di area pemakaman tersebut. Gak lama setelah itu ada telepon dari Pak De Supri. Jadi Pak De Supri ini memberitahu bahwasannya warga ini melihat lagi di area pemakaman tersebut itu ada pocong yang duduk di sebelah makam dan menangis. Akhirnya karena mendengar kejadian tersebut, ayahnya Rian ini pun pamit untuk pulang, tapi tidak dengan Rian, dan ibunya dan neneknya ini masih ada di rumah almarhum Pak Deyono itu untuk menemani keluarga yang ditinggalkan. Akhirnya ayahnya Rian ini pun pamit untuk pulang, dan waktu itu ketika sudah sampai di desanya, ayahnya Rian ini bertemu dengan Pak De Supri dan juga beberapa orang yang ada di pos Kamlik. Mereka ini semua membicarakan tentang pocong tersebut, dan akhirnya di sini ayahnya Rian pun ini bilang, ya udah, aku pengen lihat secara langsung, aku pengen ke makam. Di sini ada beberapa warga ini yang memutuskan untuk ikut ayahnya Rian ke makam, dan akhirnya ditinggallah motornya tersebut di area pos Kamling itu. Dan mereka ini sekitar ada 4 orang termasuk ayahnya Rian ini berangkat jalan kaki ke makam karena memang tidak terlalu jauh. Mereka ini pun sampai di area makam tersebut, ternyata benar di situ samar-samar mereka ini mendengar seperti orang yang menangis sesenggukan. Didekatilah area makam itu oleh mereka berempat ini. Ketika mereka berempat ini sudah sampai di depan pintu makam dan mereka ini masuk, mereka semua ini kaget bukan main, karena memang ada sosok pocong itu yang lagi duduk di sebelah batu nisan suatu makam. Dan di sini ayahnya Rian ini pun terdiam dan menangis. 3 warga yang lain ini memutuskan untuk keluar karena memang takut melihat pocong tersebut. Tapi tidak dengan ayahnya Rian. Ayahnya Rian ini sambil menangis. Di situ ayahnya Rian ini tahu kalau sosok pocong tersebut adalah arwah dari kakaknya yang duduk di sebelah makam ayahnya Rian ini. Seolah-olah pocong tersebut ini menyesali sesuatu dan ingin meminta maaf ke makamnya ayahnya ini. Ketika ayahnya Rian ini melihat sosok pocong dari kakaknya tersebut, ayahnya Rian ini hanya bisa meneteskan air mata tanpa sedikit pun rasa takut dalam hatinya ayahnya Rian tersebut. Di sini ayahnya Rian ini sendiri melihat pocong kakaknya tersebut lagi duduk seperti seolah-olah menangis di samping makam dari ayahnya. Di sini ayahnya Rian ini pun perlahan-lahan mendekati pocong tersebut. Ayahnya Rian ini pun mendekati pocong tersebut, dan ketika sudah dekat, di sini ayahnya Rian ini berkata kepada pocong itu, "Mas, udah mas, udah ikhlasin semuanya. Mas yang tenang ya." Gak lama setelah itu, pocong ini seperti menoleh ke arah ayahnya Rian tersebut, tapi pocong tersebut masih saja menangis. Gak lama setelah itu, pocong tersebut ini seolah-olah menghilang, samar-samar dan menghilang di tengah kegelapan malam itu. Di sini ayahnya Rian ini menangis sambil berdoa ke arah makamnya ayahnya tersebut. Di sini ayahnya Rian berdoa. Setelah selesai berdoa, ayahnya Rian ini balik, dan waktu itu temennya yang 3 tadi itu hanya bisa menunggu dari luar makam, dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang pada saat itu juga. Pada keesokan harinya, ternyata pocong tersebut masih saja selalu menampakkan diri. Jadi pocong itu setiap malam ini selalu menunggu di makam ayahnya tersebut sambil menangis. Banyak warga-warga ini yang ketika melintasi depan makam itu melihat sosok itu, dan bahkan warga-warga yang lain ini enggan melewati makam tersebut karena sudah tahu akan ada pocong di tiap malamnya. Pada waktu itu, hari ke-6 setelah meninggalnya almarhum Pak Deyono itu, di sini ada kejadian aneh yang dialami oleh anaknya Pak Deyono itu.
Waktu itu anak pertamanya Pak Deyono ini ketika habis malam tahlilan tersebut, anaknya Pak Deyono ini membantu untuk membersihkan dan juga mencuci piring di belakang rumah. Waktu itu si anaknya ini mencuci piring bekas-bekas dari tahlilan tadi. Di sini anaknya Pak Deyono ini tidak sendiri, melainkan waktu itu ada juga ibunya Rian ini membantu untuk mencuci piring di belakang. Ketika mereka berdua ini mencuci piring di belakang, terdengar suara le le. Nah, dari sini mereka berdua ini mendengar hal tersebut. Tapi waktu itu mereka abaikan suara itu. Dan selang berapa saat suara tersebut muncul lagi. Le, dek. Dan pada waktu itu mereka ini menoleh ke sumber suara tersebut yang berada di sebelah sumur. Ketika mereka menoleh itu, ternyata di samping sumur itu sudah ada sosok pocong, yang pocongnya ini tertutup semua, tidak terlihat lagi mukanya, dan ngomong kepada anaknya itu, "Le, bapak pamit yo le." Seketika itu juga mereka ini teriak. Jadi pada saat itu anaknya Pak Deyono dan ibunya Rian ini berteriak sangat keras, akhirnya mengundang orang-orang yang ada di dalam rumah untuk ke belakang. Ketika mereka semua sudah ke belakang, pocong itu hilang dengan sendirinya. Tapi mereka sudah sangat ketakutan melihat sosok itu. Akhirnya pada malam itu mereka semua ini masuk ke dalam rumah, tidak ada berani untuk keluar karena tahu pocong tersebut pasti akan datang. Dan benar saja, di sini pada malam itu juga, waktu itu si nenek ini tidur di dalam kamar. Waktu itu si nenek ini tidur dengan anak keduanya Pak Deyono. Anak keduanya Pak Deyono ini perempuan. Jadi mereka berdua ini tidur, dan seketika pada saat mereka tidur itu seperti ada yang mengetok jendelanya. Duk, duk, duk. Di sini nenek pun ini terbangun, tapi tidak dengan anaknya Pak Deyono ini. Anaknya Pak Deyono ini masih tertidur. Dan di sini nenek pun ini perlahan-lahan membuka jendela tersebut. Ketika nenek ini membuka jendela tersebut, nenek ini hanya kaget, astagfirullahaladzim. Dan di situ sudah ada sosok pocong itu, dan pocong ini berkata sesuatu kepada nenek. "Bu, sepurane sing akeh ya bu, maafin aku bu." Nah, dari sini si nenek ini tidak takut dengan pocong tersebut karena memang tahu itu adalah sosok dari anaknya atau almarhum dari Pak Deyono itu. Di sini si nenek itu menangis dan bilang, "Wis Toyon, wis, udah Yon, udah, kamu balik ke alammu ya, kamu yang tenang, udah." Di sini karena anaknya Pak Deyono yang tertidur itu mendengar suara tangisan dari neneknya, akhirnya anaknya Pak Deyono ini terbangun. Dan ketika terbangun, anaknya Pak Deyono yang kecil ini teriak-teriak, "Ah, ah, ah." Akhirnya membangunkan seisi rumah, tapi tidak dengan nenek. Si nenek ini tetap berdiri di depan jendela melihat ke arah luar, dan di situ ketika orang-orang datang tidak ada apa-apa di situ. Jadi sosok pocong tersebut sudah hilang. Di sini nenek pun ini menangis sambil memeluk anaknya Pak Deyono yang kecil itu. Dan waktu itu ditanyalah sama orang-orang, dan ternyata di sini nenek menceritakan hal tersebut. Di sini nenek cuma bilang, "Ya Allah, Yono, hidupnya seperti itu, matinya seperti ini. Ya Allah, ampuni ya Allah." Hanya bisa seperti itu, seolah-olah memang benar-benar si nenek ini kasihan sekali melihat anaknya itu. Di sini ayahnya Rian ini menenangkan mereka semua, dan akhirnya mereka semua ini lanjut untuk beristirahat. Pada keesokan paginya, di sini ayahnya Rian pulang ke rumahnya sendiri, tapi tidak dengan Rian dan yang lain. Tetap masih di rumahnya Pak Deyono ini, karena hari ini adalah hari terakhir malam untuk tahlilan hari ke-7 dari almarhum Pak Deyono tersebut.
Ketika ayahnya Rian ini sudah sampai desanya, ayahnya Rian ini langsung datang ke tempatnya Pak Supri. Di situ ayahnya Rian ini bertanya, "Mas, masih ada kah sosok-sosok pocong itu di makam?" Dan di sini Pak Supri ini bilang, "Iya, masih tetap banyak warga yang melihat sosok pocong itu selalu ada." Dan di sini karena sosok tersebut, banyak warga ini yang tidak mau melewati area makam itu, lebih memilih untuk memilih jalan lain karena sudah tahu pasti di situ akan ada pocong. Akhirnya di sini ayahnya Rian pun pulang, dan ketika sore hari jam 4, ayahnya Rian ini pergi ke rumahnya Pak Diono. Waktu itu sebelum nyampe rumahnya Pak Diono, ayahnya Rian ini sempatkan diri untuk mampir ke makamnya Pak Diono yang ada di desa tersebut. Ketika sudah nyampe pemakaman, ayahnya Rian pun masuk ke dalam area makam itu dan mendatangi makam dari kakaknya ini. Di sini ayahnya Rian ini membawa bunga dan ditaburkanlah bunga-bunga tersebut ke makam kakaknya ini. Setelah itu dilanjut ayahnya Rian ini mendoakan kakaknya itu supaya bisa lebih tenang arwahnya dan bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sini ayahnya Rian ini menangis karena selalu teringat sekali dengan saudara satu-satunya yang sangat dia sayangi. Waktu itu ayahnya Rian ini mengingat-ingat masa lalu ketika ayahnya Rian itu susah. Tiada lain yang membantu adalah kakaknya tersebut. Biarpun memang kelakuannya seperti itu, tapi sosok Pak Deyono ini adalah sosok kakak yang sangat baik, yang selalu membantu adiknya, selalu menyayangi adiknya, dan tidak pernah sekalipun Pak Deyono ini menjahati atau berbuat jahat kepada adiknya. Hal inilah yang membuat ayahnya Rian ini terus saja sedih. Di waktu kesedihan tersebut tak terasa, jam ini sudah menunjukkan jam 5 sore dan sudah waktu menjelang maghrib. Dan dari sini ayahnya ini tiba-tiba melihat dari arah makamnya kakaknya ini, dari tanah itu seperti muncul asap, seperti asap rokok kecil lama-lama membesar. Ayahnya Rian ini sedikit takut dan mundur. Waktu itu dilihatnya terus asap itu, dan semakin membesar. Akhirnya asap tersebut membentuk pocong, dan pocong itu adalah pocong dari kakaknya itu. Dan di sini pocong itu berdiri di depannya ayahnya Rian ini. Dan waktu itu pocong ini berkata, "Dek, sepurane Mas ya dek, maafin Mas ya dek." Dan seketika itu ayahnya Rian ini ngomong lagi, "Udah Mas, udah Mas, gak usah muncul-muncul lagi, udah gak usah keluar-keluar lagi. Mas yang tenang ya, Mas yang tenang, semuanya sudah maafin Mas kok. Di sini yang lain itu sayang sama Mas. Udah ya Mas ya." Dan gak berapa lama pocong itu seperti terbang menjauh dan hilang. Dari sini ayahnya Rian pun ini akhirnya meninggalkan pemakaman tersebut dan menuju ke rumahnya Pak Diono ini. Ketika sudah sampai, akhirnya di situ dibantulah untuk acara persiapan tahlilan tersebut. Dan ketika maghrib sudah tiba, ayahnya ini pun sholat dan dilanjut dengan acara tahlilan hari ke-7 almarhum Pak Diono itu. Dan di sini semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada sesuatu yang aneh. Cuman waktu itu seperti ada bau parfum yang biasanya digunakan oleh Pak Diono. Di sini orang-orang pun tanya, "Ini parfum siapa?" Dan di sini istrinya Pak Diono itu menjawab, "Parfum ini biasanya itu digunain oleh almarhum suami saya." Dan akhirnya nenek ini bilang, "Udah nggak apa-apa, cuekin aja." Di sini Yono ini kayaknya mau pamitan untuk pergi. Dia nggak bakal datang lagi dan nggak bakal ngeliatin sosok yang menyeramkan lagi. Dan benar, di sini setelah hari malam ke-7 tersebut tidak ada lagi teror-teror pocong atau hal-hal aneh atau teror pocong yang ada di makamnya kakeknya Rian ini sudah tidak ada lagi. Nyampe cerita ini diceritakan kepada kami, tidak ada satupun hal aneh lagi.
Dan hal inilah yang diceritakan oleh Rian kepada kami, dan hal tersebut memang benar-benar terjadi dan memang sangat menggemparkan warga di kampungnya Rian itu, bahwa ada sosok pocong yang selalu datang setiap malam di makam kakeknya si Rian tersebut. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari cerita yang dikirimkan oleh Rian ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.